Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, khususnya setelah diturunkannya rahmat Allah, petunjuk Allah yang menjadikan manusia mendapat kemuliaan di sisi Allah, yaitu Al-Quranul Karim, hudal linnas. Dan alhamdulillah, dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus untuk menyebarkan rahmat Allah di semesta alam. Dan alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah menjadi keluarga yang dengan mudah dapat memahami iman, Islam dan ihsan. Dan alhamdulillah, kita dipersaudarakan, di mana tetangga itu adalah saudara terdekat, yaitu tetangga yang berkah. Berkah itu tandanya mendekatkan kepada Allah. Apapun yang tidak berkah itu menjauhkan diri seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, menurut hitungan mengikuti Komariah, hari ini kita dipertemukan hari Kamis tanggal 17 Rabiul Awal. Belum satu minggu kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, Maulid Nabi, dan ketepatan tanggal 12 Rabiul Awal itu juga hari wafatnya Rasulullah SAW. Memang Rasulullah berbeda dengan kita. Kita ini semuanya, termasuk para alim ulama, itu kalau lahir ya biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Tetapi berbeda dengan Rasulullah SAW, banyak hikmah dan pelajaran pada waktu Rasulullah SAW itu lahir. Tetapi seseorang itu betul-betul dapat dinilai dengan sebenarnya itu saat seseorang itu telah menyelesaikan perjalanan kehidupannya di dunia. Karena itu para alim ulama mengajarkan kita yang biasa kita mengerti dengan haul itu, yaitu memperingati sedonya atau meninggalnya orang-orang yang bisa kita contoh, panutan yang mewarisi tugas Rasulullah SAW, yaitu tugas para nabi, pewaris para nabi. Saudaraku yang dirahmati Allah, di surat 33 yaitu Al-Ahzab ayat 21, Allah memberi pesan petunjuk kepada kita, tentu pesan yang penuh kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad, la itu pasti, harus atau sungguh-sungguh. Qad itu sungguh-sungguh. Jadi sungguh pasti lakum bagimu
Karena lagu adalah bagimu. Sungguh-sungguh kalau diterjemahkan ke tafsir, tapi sebetulnya bisa sungguh-sungguh banget. Ya, benar-benar sungguh-sungguh adalah bagimu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada contoh terbaik. Di surat akhir-akhir Taubah, Allah memberi pesan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Laqad kembali sungguh-sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah. Allah telah jadikan Rasulullah itu di antara kita, artinya sesama manusia. Itu contoh bagi kita. Karena sesama manusia kita mudah mencontoh. Lain kalau contoh yang dikirim oleh Rasul, oleh Allah itu adalah jin. Kita tidak bisa mencontoh karena seringkali kita tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa melihat. Begitu juga dengan malaikat. Telah dijadikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, jadi seorang rasul di komunitasmu, ya, di golonganmu, sesama manusia. Dan Rasulullah ini adalah panutan, contoh yang betul-betul terasa berat bagi kalau ada umatnya yang menderita atau mendapat masalah. Contohnya pada waktu Jibril menyampaikan kabar bahwa telah dihidupkan api neraka. Dan di dalam neraka itu ada pintu umat Rasulullah SAW. Jadi ada pintu khusus untuk dimasuki umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah begitu terpukul dan betul-betul sujud kepada Allah atas kabar itu. Kenapa ada umat Rasulullah SAW yang ke neraka? Dikabarkan oleh Jibril bahwa umat Rasulullah itu melakukan dosa besar, dan dosa besar itu belum dimohonkan ampun sampai dia meninggal. Jadi melakukan dosa besar belum taubat sampai dia meninggal. Kemarin telah kita bicarakan bahwa salah satu dosa besar itu adalah kemusyrikan. Dan ternyata beda iman dan musyrik itu diantaranya adalah soal cinta. Allah menuntut kita di surat Al-Baqarah 165, karena semuanya itu adalah pemberian Allah, rahmat Allah, baik di dalam diri kita maupun di luar kita. Daya kuasa kita juga pemberian Allah, dan Allah itu pemilik Asmaul Husna. Maka Allah menuntut hambanya untuk tidak mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Jadi amat sangat cinta kepada Allah. Kalau tidak bisa begitu, ada yang dicintai selain Allah kok sama atau lebih cintanya kepada selain Allah, maka Allah merasa dipersekutukan oleh hambanya, dan hamba itu levelnya musyrik. Kemarin sudah kita bicarakan potensi kemusyrikan itu, jebakan cinta itu adalah kenikmatan yang dijanjikan kita. Misalnya dengan nikmat itu kita berzina, kita iming-iming nikmat itu, kita melakukan hal-hal yang terlarang yang merupakan dosa besar. Atau juga karena cintanya berlebih-lebihan, kita melanggar betul-betul dengan sadar aturan Allah karena semata-mata ingin menyenangkan anak, mencintai anak,
dengan melanggar secara sadar apa yang dilarang oleh Allah. Juga peluang mencintai yang perlu kita harus waspadai, yaitu mencintai golongan kita, komunitas kita, ormas kita. Kalau itu membuat kita berbangga dengan merendahkan golongan lain, maka oleh Allah mendapat label kemusyrikan. Begitu juga Nyun Sewu, kalau kita belajar kepada guru-guru kita dan sadar bahwa guru kita ini tidak benar dan kita paksakan untuk kita laksanakan. Contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu putra dari kiai besar di Jombang ketepatan mendapat ujian sehingga menzinai santrinya. Tetapi karena putranya kiai dibela benar-benar sehingga harga diri pondok itu menjadi berkurang. Karena itu tetap bahwa Allah itu adalah yang tertinggi, setelah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat dan berkirim salam kepada Rasulullah, tetapi tepatnya kepada Nabi. Ya. Itu bisa kita lihat di surat 33 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Nanti kita jelaskan dikit ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepadanya dan berkirimlah salam. Seringkali kita memenggal hanya bersolawat, salamnya tidak. Sebenarnya yang komplit itu diantaranya misalnya karena tadi bersolawat dan kirim salam kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Ya. Sholawatullah. Dan ini kita jalankan sesuai dengan ajaran Rasulullah dengan sholat 5 waktu. Di 5 waktu itu pasti kita bersolawat kepada Nabi dan berkirim salam kepada Nabi. Coba, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, sholawat dan kebaikan lillah, milik Allah dan untuk Allah. Ya. Coba lanjutnya, assalamu alaika. Ini. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini seringkali karena kita ini sudah terbiasa dan cepat-cepat. Ini tanpa rasa. Ya, tanpa rasa. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silam salam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi mengajarkan kita bahwa sistem ajaran Allah lewat Nabi, seseorang yang mendapat salam maka dia harus membalas salam minimal sama dengan salam yang diucapkan. Ya tidak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita wajib 5 waktu itu salam kepada Rasulullah. Begitu salam pada Nabi,
yaitu Rasulullah, maka kita akan dapat balasan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan ini rukun sholat. Tahiyat itu rukun sholat. Jadi yang harus ada di dalam sholat itu bacaannya Al-Fatihah dan tahiyat. Karena itu harus dimantapkan dan hati-hati. Yang lain itu boleh tidak diucapkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tergesa-gesa nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai hilang tumakninah. Ya, tumakninah itu berhenti sejenak. Karena tumakninah itu rukun. Dan pada waktu Rasulullah mengatakan pada pemuda, kamu belum sholat, kamu belum sholat. Apa ya Rasulullah? Tidak ada tumakninah di dalam sholat. Ya, jadi seringkali manusia ini sifatnya tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa sudah biasa, memabut, gitu. Eman-eman, sudah wudu, sudah sholat, ternyata dinilai belum sholat. Coba. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala. Monggo pakai sayyidina. Monggo. Tapi kalau sholat tidak pakai sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, oke, kalau di sholat pakai sayyidina tidak larangan. Misalnya Rabbana sami Allahu liman hamidah, ajaran Nabi Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ada makmum Rabbana walakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa mil masjid kami itu dibiarkan oleh Rasulullah. Berarti boleh. Ya, kalau dilarang pasti dilarang gitu. Ya. Nah, semangat. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan Sallu alaihi wasallimu taslima itu kepada Nabi, yang gitu ya. Nabi itu memang Nabi Muhammad, Nabi khatamun Nabi, akhir Nabi. Nabi Muhammad itu penghulunya Nabi. Penghulu Nabi itu pimpinan para Nabi, walaupun rakil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu bapak para nabi. Jadi dua ini mewakili bersalawat atas nabi. Ya. Karena perintahnya Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya. Tapi kita memang umat akhir zaman, umat eranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penghulu atau pimpinan para nabi, maka bisa disebut mewakili para nabi yang lain. Yang terdaftar di Quran 25, tapi sebetulnya lebih dari 1000 nabi dan rasul. Itu penjelasan para ulama gitu ya. Tetapi yang jelas yang kita ketahui lewat petunjuk Quran adalah 25 nabi. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, kembali ke ini bahwa kita ini bersolawat atas nabi. Solawat tadi adalah milik Allah dan untuk Allah, dan Allah perintahkan kita bersolawat kepada nabi. Pertama adalah salam. Ya, salam. Salam itu artinya apa? Keselamatan. Pengen selamatan di dunia atau dunia akhirat? Ya. Jadi saya kemarin ngobrol sama teman itu yang luar biasa. Teman saya itu saudara dokter di PU, dia keluar dari PU itu karena dia yakini bahwa hasilnya itu berhenti di kuburan. Pada waktu itu menurut dia itu proyek yang turun itu selalu 60%, yang 40% menguap. Dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan dan yakin nanti duitnya itu hanya sampai di kuburan. Tidak bisa sampai
manfaat langit. Apa artinya? Hanya sebentar di dunia manfaatnya. Di dunia aja kalau sudah sepuh kan tidak bisa menggunakan macam-macam ya kan. Lencer usara-sara kan makan usara itu. Ya enggak? Mau maca usara pantes. Ya enggak? Wis dipacai apa awal sepuh wis ngono kuwi. Ya. Nah. Maka uang itu harusnya dimanfaatkan sampai ke akhirat. Gimana caranya? Jadikan uangnya itu berkah. Tapi karunia Allah kemarin-kemarin kita pelajari tidak hanya uang, waktu atau umur, pikiran atau kepintaran, dan semua yang bisa dilakukan. Ya, pokoknya bismillah dulu. Yang kedua, betul-betul tidak melanggar aturan Allah dan Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, ini mungkin juga sudah saya sampaikan sedikit, tapi ini penting, penting. Karena seringkali kita nyun sewu mengartikan sholawat tadi hanya dan salam berhenti menyebut. Apakah itu tidak baik? Jadi penting dan baik, tapi belum cukup. Belum cukup. Penting dan baik kenapa? Suatu saat Rasulullah berbicara dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku rindu pengen ketemu saudara-saudaraku. Nabi mengatakan pada Abu Bakar pengen ketemu, rindu dengan saudara-saudara. Saudaraku ini adalah orang yang dimuliakan di akhirat nanti. Abu Bakar mengatakan, kami dan sahabat-sahabatmu apakah bukan saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kau adalah sahabat-sahabatku. Kalau begitu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah yang engkau rindukan betul? Rindu pengen ketemu. Yaitu umatku yang nanti tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah mendapat pemahaman Quran Islam dari langsung, tapi dia betul-betul mencontoh, menjalankan sunnahku, contohku. Dan semoga semua yang hadir, ibu-ibu dan ini adalah termasuk yang dirindukan. Bagaimana kita agar bisa dirindukan oleh Rasulullah ini, termasuk yang dirindukan dan oleh Rasulullah, bahwa umatnya ini nanti dijamin sejahtera dan mulia di sisi Allah. Iming-iming yang luar biasa enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sahabat-sahabatnya yang banyak, dan beliau mengatakan, yang keras saja ya. Wahai kaum Quraisy, aku tidak mungkin bisa menyelamatkanmu sedikit pun di akhirat nanti. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai kaum Quraisy, aku tidak bisa menyelamatkan engkau sedikit pun di akhirat nanti. Kira-kira Quraisy dengan Rasulullah dan Jawa dengan Rasulullah dekat mana? Rasulullah itu kaum Quraisy, itu wong Jawa, ya kan? Berarti lebih dekat Rasulullah. Rasulullah itu punya leluhur namanya Bani Hashim. Wahai Bani Hashim, wahai putra-putra leluhurku, aku tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat nanti sedikit pun. Kira-kira hubungannya Bani Hashim dengan kita itu dekat mana dengan Rasulullah? Bani Hashim. Wahai pamanku Abbas Abdul Muthalib,
Dan wahai bibiku Sofia, aku tidak bisa menyelamatkan engkau sedikit pun di akhirat. Kira-kira hubungannya dengan paman dan bibi dengan kita dekat mana? Paman bibinya. Dan di ayat di hadis itu dilanjutkan, wahai Fatimah putriku. Kira-kira Fatimah sama Rasulullah sama Fatimah dan Rasulullah sama kita cinta mana? Sayang mana? Fatimah dong putrinya, ya kan? Wahai Fatimah, aku tidak bisa menolongmu di akhirat nanti sedikit pun. Tapi ku tinggalkan dua hal. Kalau engkau betul-betul berpegang pada dua hal ini, ku jamin selamat. Apa itu? Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah itu lesan Nabi namanya hadis, bahasa tubuh Nabi namanya akhlak. Lesan Nabi hadis dan akhlak Nabi namanya sunnah Nabi. Kalau kita mengikuti Quran dan sunnah, dijamin selamat. Sholawat yang kita ungkapkan ini betul-betul untuk menyemangati diri kita bahwa kita benar-benar akan mengikuti Nabi, mengikuti kitab Al-Qur'annya Allah Hudalil Muttaqin, dan mengikuti contoh Rasul. Suatu saat Rasulullah mengatakan, semua umatku masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Rasul mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi Rasulullah ini ketika begini, semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Ini panjenengan termasuk yang nggak mau atau tidak ini? Hah? Ya nanti jawabannya di panjenengan. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya yang hadir di sini ini semua mau. Buktinya mau ngaji, adem-adem, ya kan? Mendung tadi ya, mau kesini itu luar biasa. Insya Allah tanda-tandanya. Bagi yang nggak mau itu, yang nggak mau dengan Quran, nggak mau mencontoh Nabi. Nabi sholat 5 waktu kenyang, maghrib tok, ada itu, ya kan? Nabi betul-betul bersedekah, berzakat, nggak mau. Nabi puasa di bulan Ramadan, tidak mau. Ada tidak umat Islam yang begitu? Umat Islam itu ngakunya umat Nabi, tapi tidak mau menjalankan sunnah Nabi. Konsolat aras-arasan bahkan enggak. Ya, saya ada yang banyak teman-teman saya itu belajar Quran, tapi belas konsolatnya ragilem. Jadi ini wis level libur, wis gak perlu sholat. Loh, Nabi aja sholat ini dapat. Iya, dia nggak mau sholat. Puasa juga nggak perlu puasa katanya. Pokoknya jadi wong apik. Nah, di Maulid Nabi ini kita betul-betul bersalam dan bersalawat atas Nabi. Bersalam agar kita mendapat doa keselamatan dari Nabi. Bersolawat itu artinya benar-benar sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan Nabi itu namanya komitmen. Tenanan jadi wong Islam, tenanan jadi umat Nabi.
Kira-kira tasik wonten napa mboten Kang rawuh iki Kang salate dinyang. Nah, Rasulullah itu wis nenyang mulai 50 sampai jadi 5 itu di Isra Mi'raj ini kan. Sudah betul-betul kemudahan dan secara kesehatan insya Allah yang sholatnya sungguh-sungguh jauh dari sakit ya. Sehat dan sehat itu penting ya, dan betul-betul semuanya menjadi terganggu dengan tidak sehat, ibadah, makan, siapapun kalau kurang sehat tentu tidak maksimal. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam surat 68 ayat 4 bahwa Nabi yang kita contoh itu karena Nabi itu memiliki budi pekerti yang luhur. Kita semua pasti sudah hafal sifat Nabi yang kita contoh, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik Rasulullah itu benar. Yang disampaikan Quran yang memang benar. Ya, karena Allah tegaskan wa innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar kata Allah. Maka Rasulullah ini tugasnya sebagai Nabi, nabak keterangan besar, yaitu pesan-pesan Allah yang disampaikan, itu adalah membacakan dan menjelaskan. Dan Quran ini yang akan menyelamatkan kita. Quran ini mukjizat yang tidak hanya bagi Rasulullah tok seperti nabi-nabi lain, tetapi juga kepada umatnya kita. Ya, karena itu mumpung masih ada waktu, Qurannya dan alhamdulillah Mbak Mita menjadwalkan dengan sistematis dan terus-menerus agar dirinya dan saudara-saudaranya yaitu tetangga terdekat itu selamat, karena selamat itu semata-mata karena rahmatnya Allah, dan Quran itu ditegaskan oleh Allah merupakan rahmatnya Allah. Ya, ini bisa kita lihat di surat 45 ayat 30, hadza basyairul linnas wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Quran itu buku pedoman hidup, petunjuk dan rahmat. Jadi bahwa kita sering sholawatan, kita sering dan wajib membaca tahiyat, itu adalah mengingatkan kita harus sungguh-sungguh tunduk patuh kepada Allah, yaitu sungguh-sungguh menjalankan kitabullah dan sungguh-sungguh mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah selamat. Yang yuswanya sudah di atas 60 ya Pak? Ngaco. Di atas 60. Oh sakeh ya. 60 itu sebetulnya pintu wis gak mikir bekal akhirat itu. Karena 60-70 itu bagi umat Rasulullah sudah masuk kloter pemberangkatan. Loh saya itu, karena Nabi mengatakan umur umatku sudah sampai itu. Ini 3 hari ini, 4 hari ini, berturut-turut tiap hari saya dapat kabar meninggal. Ini tadi kita. 1 Pak Sony Bogor Nganjuk, beliau sakit asam lambung. Tidak, beliau wakil ketua PCNU Nganjuk, masih saudara. Beliau nggak pernah mau ke dokter, nggak pernah mau ke rumah sakit.
Ternyata lama-lama bertahun-tahun agak parah, ibunya, Bu Soninya itu ngerayu-ngerayu. Akhirnya mau, nanti habis maghrib katanya. Pak, habis maghrib itu perawatnya berkurang, malam ngurus-ngurus susah, ngantuk. Bu habis duhur baik. Akhirnya disetujui habis duhur, tapi aku tak sholat sih. Begitu habis sholat salam geletak meninggal. Dikuburnya bar maghrib. Ini wakil ketua PCNU Nganjuk. Nah ini Sony. Jadi bar salam ini jadi akhirnya nggak berangkat ke rumah sakit. Berangkat ke kuburan habis maghrib. Ini saya ini nikah ini. Yang dalamnya Bangor Nganjuk. Saya kakak sepupu saya namanya Muhammad Slamet Song. Di rumahnya lagi Rioni teman sekolah di Kartosuro, Solo. Dia sebagai tuan rumah nyambut. 2 menit nyambut, Jungkel meninggal di depan tamu-tamunya yang lagi reuni. Tidak punya penyakit apa-apa. Wassalam. Ini Muhammad Slamet Song. Kemarin sepupu saya lagi bedah buku di Semarang, ngobrol sama Profesor Palawansa sampai jam 11. Setelah itu pamit. Profesor mengatakan buat sesuk ae Mas, enak naik pesawat atau apa. Dan saya mau ngantar anak sekolah ke New Zealand. Maka naik mobil jam 11. Di Pemalang sopirnya ngantuk, ngindari truk yang bisa terhindar separuh mobilnya. Gredek, sopirnya selamat, yang di sebelah kirinya sopir masalah. Seger buger. Ya. Jadi yang jelas Nabi itu mengatakan umur umatku 60 sampai 70. Ada yang dipercepat tapi sedikit. Ada yang ditunda lebih dari 70, sedikit. Hampir semuanya 60 sampai 70. Kok sudah 60 kok masih diberi kesehatan? Ini kesempatan yang luar biasa. Loh, saya setuju ini. Maksimalkan istighfar, maksimalkan tasbih lah paling boten. Tasbih itu subhanallah itu tauhid. Alhamdulillah itu doa terbaik. La ilaha illallah itu dzikir terbaik. Allahu Akbar itu kata terbaik yang paling disukai Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata-kata ini tuh. Tapi beberapa waktu yang lalu saya diundang reuni yang pesertanya paling muda umur 70. Ya ada yang mantan rektor UNESA Surabaya. Sudah. Terus saya perbanyak aja istighfar, banyak aja tobat, banyak aja berbuat amal soleh gitu. Begitu saya selesai, 2 orang berbungkuk-bungkuk datangi saya. Mas Soni ngeden-ngeden itu. Karena reuni itu reuni SPG Trenggalek. Ngeden-ngeden itu Mas. Begitu organ tunggalnya re, namanya wis. Nggak ingat kalau umurnya 70 itu. Seakan-akan jiwanya seperti anak SPG. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Jadi nyuwun sewu bagi umur yang 60, yang 70 betul-betul dimaksimalkan betul. Nyuwun ngapura ning Gusti Allah, nyuwun ditetapkan sebagai ahli jannah. Karena tadi, lu kan purwedi, sewu kenikmatan akhirat sama kenikmatan dunia nikmat pundi.
kenikmatan dunia niki 11% buah ki wong sak urang. Sing 90% didung wong sing lulus tok. Berarti nikmat pundi? Semua yang ada di dunia nanti ada di akhirat. Sedina ning donya ku ning akhirat kuwi padha karo 50.000 tahun ning akhirat. Suwi napa suwi banget? Suwi banget nuwek banget. Pol. Nggih ta? Hati-hati lek rekoso neraka. Digepuki ra barbar. Digepuki di apa itu? Ya ibaratnya di hukum sedina ini padha karo 50.000 tahun. Wis sing paling penting Islam. Mbok ning akhirat yo Gusti Allah padha, ngene mboten. Para nabinya banyak kita kenal, apa khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya niki wau. Percuma kita mengatakan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tapi gak gelem lakoni salat, gak gelem lakoni puasa. Yen apa mboten? Jak sedekah edo terus. Niki nyun sewu iki rahasia paling iki. Kulo gadah kanca niku, nyun sewu. Daleme teng Surabaya wonten remaja aku ngoten. Niki lagi bangun teng Ketintang niku makro. Tapi lek dijak sedekah, utangku ji akeh. Dan terus mboten rumah sing paringi rezeki akeh niku. Mergo cik diblekne kabeh rezeki utang. Sing ketok utange. Malah lali sedekah. Dados nyun sewu diparingi ditokne sing kewajiban riyen. Lah sing direncanane sing nake dhewe iki lho. Sing wis dipotong sing bukan hak kita niki lho. Hak orang-orang miskin untuk perjuangan dan sebagainya. Mergo zaman sakniki niki terus nek mboten utang mboten kendel, ngene mboten. Asring dalem niku jawabannya mesti ngeten Mas Soni. Di sini bayar utang apa sedekah? Lha utange kanggo sing gak niku wau. Ganti mobil, nggih napa mboten? Bangun rumah gede nih. Akhirnya sing ketok utang rezekine ra ketok. Akhirnya mboten sedekah, mboten infak, nggih napa mboten bayar zakat, mergo rumangsane jek utang. Ini hati-hati nih. Diparingi langsung. Nanti diinfak iki sing oleh tak manfaatnya iki titipan sing kudu disampaikan. Niki kebenaran ini di dalam karunia Allah ada hak orang miskin. Ini nama benar. Nah begitu kita menyampaikan amanah sifat Nabi kedua. Nanti sidik karena yang disampaikan adalah kebenaran. Nabi itu amanah menyampaikan kepada yang berhak menerima. Nyelamat nih tonggo-tonggo itu kewajiban. Sing bisa ngaji dijak ngaji, sing gelem ning masjid dijak ning masjid, dirayu-rayu ning masjid. Yang sering mabuk ya diiringi dan sebagainya. Tetangga dekat ini saudara kita. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan cukup lama. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Nyun sewu, Nabi sudah mengingatkan ke kita balighu ani walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kan paham mesti dua satu ayat toh. Al-Fatihah paham, ini benar. Surat Ikhlas paham. Ini tidak disampaikan. Misalnya mobil,
Nabi iki ben awake eling banyak-banyak. Lek ngombe niku bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sak gelas iki bismillah bolak-balik. Mboten bismillahirrahmanirrahim blok ora mekan niku. Itu lali. Nikmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Saya juga belajar dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar menyebut Allah sebanyak-banyaknya, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Saya kemarin dapat ujian yang mengingatkan saya ini bisa panjenengan alami bisa jadi. Waktu saya kuliah semester 2 di Bali Kambang ke Semarang Selatan, Laut Selatan. Saya ini nantang Nyai Loro Kidul. Dicantum itu wakil ketua remaja Masjid Agung Kediri nantang Nyai Loro Kidul. Saya pakai celana merah, kaos hijau, larangan sedoyo. You know what? Di selatan kayak hijau Pak. Terus keluar renang balik Kambang, nyilem. Terus minggu tengene, hei Nyai Loro Kidul iki lho samudrane Allah. Samudrane Allah. Bar iku magrib iku salat iku sikil iku tinggi ngadeg iku wabon. Saya itu niku. Wah, kok memang bar wonten dalune tilem teng tendone tentara niku. Cerose kula niku mboten wonten digoleki kanca-kanca. Goleki. Akhire kula tangi teng jobone kemah. Bar kuping kula niku sakulan budek. Nggih. Lah ibu dalem niku teng Jakarta wingi. Gerai niki nggih mboten umum. Dados kados wonten 3 makhluk yang jelek dan sebagainya itu yang betul-betul mau menarik ibu, melupakan ibu sehingga betul nyun sewu. Al-Fatihah lali. Maca Quran baca ketok. Salah satunya di depan itu nyuwun sewu memang piantun yang dukur. Asline gede-gede kluyuran. Lah nelek teng pundi-pundi kalih ibu niku. Mbok ngene iki diresiki tenan, kok lek ana tamuku, terus ngidegi telek asu, terus ning omahku najis. Ngambuk ya. Lah winginane seminggu kula dampingi. Bar niku kula budhek. Ini alhamdulillah kemarin ini. Cuma kula nah, pada waktu itu saya pernah diajar ibu, lek pengen duwe masalah mentas kabeh, sholat atau tasbih. Sholat tasbih ini mentas kabeh. Lek ayate, apapun yang di langit, apapun yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Kita ini di bumi harusnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tapi tasbih cuma bersolat 5 waktu, lek gak kesusu ngalih, gitu betul. Subhanallah, nggih napa mboten? Mune mbek rasa ora karo nggih napa mboten? Dan alhamdulillah akhirnya saya komitmen ambil waktu antara maghrib dan isya. Itu saya sholat tasbih. Dan hampir pas waktunya. Jadi habis sholat maghrib, wirid tanpa tasbih. Ya, tasbihnya nanti habis kan sholat tasbih. Terus sholat rawatib 2 rakaat. Setelah itu saya sholat tasbih. Sholat tasbih niku intine maca tasbih ping 300. Ya 4 rakaat dibagi 75. Jadi lek ngenten iki maghrib kan mboten saged tasbih, mungkin jalu insyaallah salah tasbih.
Lek bengi kesel sadurunge dhuwur. Kalau biasanya di masjid Darun Najah itu dhuwur itu setengah kiki adane. Nah, terus yang masjid sholat tasbih ya. Pokoknya kalau usahakan. Kita alhamdulillah. Di samping itu dalam lempar jumroh kalian kata ta'awud. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Lengkapnya lagi surat 23, 97, 98 Rabbi a'udzubika minamazati sayyatin wa a'udzubika Rabbi ayat turun ayatnya wa qur Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika Rabbi ayat turun. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bisikan-bisikan mereka dan dari kedatangan mereka. Bisikan-bisikan mereka itu surat Khonas, surat Anas. Kedatangan mereka itu falak. Kalau sempat ya, nih falak Anas. Dan menurut saya hari-hari ini syaitonnya macam-macam nih. Akhir zaman ini, bahkan ada pendapat Dajjal mulai turun. Nyun sewu benteng dikira saja ini sari, banteng Afalak dan Anas. Falak itu gempuran dari luar, dari ciptaan-ciptaan Allah yang negatif, dari kegelapan malam, dari sihir teluk santet, dari iri dengki, ini falak. Kalau Anas ini Khonas ini waswisus, ragu-ragu, sedih, putus asa, ini Khonas ini. Alladzi yuwaswisu fi sudur linnas. Falak itu kalau dalam ayat Quran itu diartikan gelombang kehidupan yang menenggelamkan. Penjelasan Quran dari ayat Quran, falak itu laut yang terbelah pada waktu dipukul oleh tongkat Musa. Seharusnya kan enten. Hanya Allah yang bisa melindungi Musa dan orang-orang beriman dengan menahan airnya tidak menyatu, dilindungi oleh Allah. Dan hanya Allah yang bisa melindungi. Hanya Allah yang mengetahui dan melindungi falak dari serangan dari luar. Dan hanya Allah yang tahu dan melindungi kita dari Khonas. Kembali kepada tadi, bahwa di Maulid Nabi ini adalah memperbarui ya hati kita, kolbu kita, langkah kita, bahwa kalau kita ingin selamat, kita mengikuti Nabi. Dan Nabi mengatakan, Nabi meninggalkan 2 syafaat, 2 pertolongan yang menjamin kita tertolong. Apa itu? Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Cuma mau enggak? Kata Nabi, umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kembali tadi, surga itu kenikmatan yang luar biasa, menjanjikan kebahagiaan yang luar biasa. Neraka itu kesulitan, penderitaan yang luar biasa. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Beda prilakune ahli surga we ahli neraka. Insyaallah ngaji ngene iki niki prilakune ahli surga. Sing gak gelem salat mau ya, gak gelem ini, walaupun umat Nabi yang baik pun KTP-nya Islam, tapi tidak mau menjalankan ajaran Nabi. Nyun sewu, pokoknya sepanjang bisa, karena dekat apa yang sudah dirancang dijalankan di musola ini diramaikan bersama. Dan insya Allah silaturahim itu akan disatukan sampai di akhirat nanti. Ya, dan kembali bagi yang yuswonya
di atas 60 bahwa kalau besok kabar-kabar dapat gelar almarhum itu wajar. Tapi yang muda kata Nabi bisa diajukan. Ya. Kalau saya kurang setahun setengah lagi masuk kloter pemberangkatan. Karena itu saya cari bekal yang semaksimal mungkin gitu lah ya. Dan niat itu innamal amalu binniyat. Niatlah sebaik-baiknya dan tidak harus selesai sekarang. Jangan bangun masjid, buatlah rancangan bangunan masjid yang bagus. Walaupun nanti selesainya di anak cucu. Itu lah. Itu namanya sistem. Karena itu saya 15-20 tahun yang lalu saya sama teman-teman ajak teman-teman buat jargon, yuk kita wujudkan 1 juta pesantren pemahaman Al-Quran Mandiri dengan merajut 1 juta sahabat orang yang peduli dengan Quran. Jadi kita berjuang untuk menyebarkan rahmat Allah yang namanya Al-Quran. Ya. Mungkin itu di momen-momen tanggal 17 Rabiul Awal ini masa awal semi. Artinya Rabiul Awal itu semi awal. Nah, Rabiul Akhir itu semi akhir. Jadi musim semi, habisnya musim panas gitu nanti. Semoga kita betul-betul istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beribadah sampai nanti saat pulang semoga kita dapat label husnul khotimah, yaitu mendapat stempel orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di sisi Allah. Dan itulah sebetulnya tujuan kita, akhir kehidupan kita, sejatinya hidup kita, yaitu kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya juga jangan terlalu banyak yang ditinggalkan dengan terlalu sedikit yang dibawa ke akhirat. Tahu maksudnya? Misalnya diberi rezeki Allah juta-juta, maka kencelengannya keliling-keliling. Duit keliling yang paling besar berapa? 1.000 ya. Oh enggak, banyak, ada yang jutaan, dinar ya. Ya kan sekarang dinar keliling ada ya, keliling dinar. Ya semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul dinilai oleh Allah, dicatat oleh Allah. Pertama menjadi sarana silaturahim kita yang mendapat nilai yang menurut Nabi adalah nilainya lebih baik dari sholat sunat 1000 rakaat. Semoga betul-betul ini bagian dari silaturahim kita sampai di akhirat nanti. Dan semoga ini betul-betul menjadikan sarana agar kita mendapat syafaat Nabi. Yaitu syafaat Nabi itu adalah kitabullah dan sunnah. Maka siapa yang mendapat syafaat Nabi, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Berarti yang dapat syafaat Nabi adalah umat Nabi yang mau masuk surga. Dan Nabi mengatakan bahwa yang menjamin masuk surga kalau kita berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan menjalankan, mencontoh Nabi sebagai uswatun hasanah. Semoga Allah betul-betul meridhoi apa yang kita lakukan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama, dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan, aku cuma yang harus Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka wa masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sengaja berkumpul ya Allah di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 17 Rabiul Awal ini ya Allah, yang menyadarkan kami ya Allah bahwa Engkau telah menurunkan Al-Quran, kitabullah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang Engkau muliakan di sisi-Mu ya Allah. Rabiul Awal ada kelahiran Rasulullah ya Allah, menyadarkan bahwa Engkau telah memberikan contoh agar kami mudah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mencontoh Rasul-Mu dengan 5 pilar yang merupakan rukun Islam, yaitu 5 pilar menuju kesuksesan dunia akhirat ya Allah, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah, yang merupakan umat-umat-Mu, Rasul-Mu ya Allah, yaitu penghulu para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, bapak para nabi ya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang merupakan hamba yang soleh di dunia dan soleh di akhirat ya Allah, yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya Allah, yang mendapat rezeki-Mu di dunia, mendapat rezeki-Mu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berilah kami ridho dan jannah-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami sejauh-jauhnya dari neraka-Mu ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki, taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya kami dari neraka-Mu ya Allah. Kami dari ya Allah, kami tidak akan mampu untuk menghadapi dahsyatnya api neraka nanti ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari dosa-dosa dengan melanggar-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah menghadapi pertentangan batin ya Allah. Ya Allah, berilah kami hati yang tenang, hati yang ridho dan koridor, hati para hamba-hamba-Mu ya Allah, hati yang Kau kumpulkan nanti di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin kalau ada kurang, salah, keliru, khilaf. Saya sebagai manusia biasa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wa taqammatis shalah.